Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas mengenai logika matematika. Khususnya, kita akan bahas mengenai pernyataan majemuk. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pernyataan majemuk, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik yang solih dan solihat, tahukah kalian apa yang disebut dengan pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan yang di dalamnya mengandung dua atau lebih pernyataan yang dihubungkan oleh kata hubung logika. Kata hubung logika sendiri terdapat 4 kata hubung. Apa saja kata hubung tersebut? Yang pertama ada kata hubung dan. Kemudian, yang kedua ada kata hubung atau. Yang ketiga ada kata hubung jika, maka. Kemudian yang terakhir ada kata hubung jika dan hanya jika. Pada video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas kata hubung dan. Sedangkan untuk 3 kata hubung yang lainnya nanti akan kita bahas pada video pembelajaran yang berbeda. Kata hubung dan atau yang biasa disebut dengan konjungsi dinotasikan dengan notasi seperti ini. Bentuk huruf V yang terbalik. Contoh dari kata hubung dan atau kalimat konjungsi adalah Fadil dan Dimas diwajibkan ke ruang wakase kesiswaan sekarang. Contoh dari kalimat ini merupakan contoh dari kalimat konjungsi, dikarenakan pada kalimat ini mengandung kata dan. Nah, sekarang apa sih arti dari kalimat ini? Yuk kita coba cek satu persatu. Sekarang kalau misalnya yang datang ke ruang wakase kesiswaan hanya Fadil, atau Fadil datang sendiri ke ruang wakase kesiswaan tanpa bareng dengan Dimas. Benar atau salah kira-kira? Ya, salah ya. Karena yang diminta untuk datang adalah Fadil dan Dimas. Nah, kemudian kalau Dimas aja yang datang ke ruang wakase kesiswaan, sedangkan Fadilnya nggak datang. Pernyataan ini gimana? Ya, pernyataan ini sama, salah juga. Karena yang diminta adalah Fadil dan Dimas, bukan Fadilnya aja atau Dimasnya aja. Nah, kemudian, kalau misalnya Fadil dan Dimas tidak datang ke ruang wakase kesiswaan, pernyataannya benar atau salah? Satu nggak datang aja salah, apalagi kalau dua-duanya nggak datang. Berarti malah tambah salah dong. Nah, terakhir. Kalau misalnya Fadil dan Dimas datang ke ruang wakase kesiswaan. Pernyataannya benar atau salah? Ya, tentu benar ya. Karena sesuai yang diminta. Fadil dan Dimas yang datang ke ruang wakase kesiswaan. Dari contoh kalimat ini, kita dapat membuat tabel kebenaran dari kalimat konjungsi. Adapun tabel kebenarannya adalah seperti ini. Nah, kalimat konjungsi, dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Jika salah satunya salah, maka dia akan bernilai salah. Apalagi ketika keduanya salah, dia akan bernilai salah. Sampai sini kalian sudah paham ya? Apa yang disebut dengan konjungsi dan kapan kalimat konjungsi ini dikatakan benar. Biar kalian lebih paham lagi dan lebih jago lagi, kita coba contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, nasi terbuat dari beras, dan 9 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Loh, apaan sih Pak? Kok kalimatnya nggak nyambung banget ya? Nasi terbuat dari beras, apa hubungannya sama 9 merupakan bilangan yang habis dibagi 3? Ya nggak masalah ya, walaupun kalimat ini nggak nyambung, tapi tetap dia merupakan kalimat konjungsi. Kenapa dia tetap dikatakan sebagai kalimat konjungsi? Karena pada kalimat ini terdapat kata hubung dan. Jadi nggak mesti kalimatnya itu harus nyambung. Yang penting ada kata hubung dan itu udah disebut dengan kalimat konjungsi. Nah, untuk mengecek kebenaran dari kalimat konjungsi ini, kita harus cek satu persatu. Apakah kalimat yang pertama bernilai benar? Apakah kalimat yang kedua juga bernilai benar? Jika keduanya benar, maka kalimat ini bernilai benar.
Tapi jika salah satunya salah atau bahkan keduanya salah, maka kalimat ini akan bernilai salah. Kita cek di sini ada dua kalimat. Yang pertama, nasi terbuat dari beras. Kemudian kalimat yang kedua adalah 9 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Sekarang kita tentukan nilai kebenarannya. Kalimat pertama atau pernyataan P. Nasi terbuat dari beras. Benar atau salah? Benar ya? Kita bikin nasi kan dari beras. Kemudian yang kedua, pernyataan Q. 9 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Coba kita cek, bisa nggak 9 itu dibagi 3? Bisa ya, dan nilainya habis. 9 dibagi 3 adalah 3. Berarti yang Q juga sama. Benar. Nah, kalau misal P-nya benar, Q-nya benar, berarti nilai kebenaran dari kalimat ini adalah, ya, nilai kebenarannya adalah benar. Karena benar dan benar adalah benar. Oke, sampai sini kalian paham ya mengenai kalimat konjungsi? Biar lebih paham lagi, kita coba contoh soal yang kedua. Surabaya dan Bandung adalah kota yang terletak di Jawa Timur. Kita cek nilai kebenaran dari kalimat ini. Apakah nilainya benar atau salah? Sekarang kita bagi menjadi dua kalimat. Kalimat yang pertama atau pernyataan yang pertama, pernyataan P adalah Surabaya adalah kota yang terletak di Jawa Timur. Kemudian pernyataan keduanya, Bandung adalah kota yang terletak di Jawa Timur. Sekarang kita tentukan kedua pernyataan ini. Yang pertama, Surabaya adalah kota yang terletak di Jawa Timur. Benar atau salah? Ya, benar ya. Kemudian, kalimat yang kedua tadi, Bandung adalah kota yang terletak di Jawa Timur. Pernyataannya benar atau salah? Salah. Harusnya Bandung terletak di Jawa Barat, bukan di Jawa Timur. Nah, berarti kalau kalimat ini bukan benar dan benar lagi, tapi benar dan salah. Maka hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah salah. Karena konjungsi adalah konjungsi bernilai benar jika keduanya benar. Jika salah satunya salah atau bahkan keduanya salah, maka kalimat ini akan bernilai salah. Biar kalian lebih paham lagi, kita coba contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Jika X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, maka nilai kebenaran dari 3X min 2Y sama dengan 6 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 20 adalah. Nah, sekarang kita harus cek dulu nih satu persatu dari pernyataan yang ada. Apakah kedua pernyataan ini bernilai benar atau hanya salah satunya saja yang bernilai benar atau bahkan tidak ada yang bernilai benar. Nah, sekarang pernyataan mana sih yang harus kita cek? Ya, pernyataan yang harus kita cek di sini ada 3X min 2Y sama dengan 6 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 20. Sekarang kita cek pernyataan yang pertama dulu. 3X min 2Y sama dengan 6. Kita ganti variabel X dengan 4, kemudian variabel Y dengan 3. Sehingga menjadi 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 4 berapa? Ya, 12. 12 dikurang 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Sama dengan 6. 12 dikurang 6 berapa hasilnya? 6 sama dengan 6. Benar nggak bahwa 6 sama dengan 6? Benar ya? Nah, kalau kalimat pertama sudah kita cek kebenarannya dan ternyata bernilai benar, selanjutnya kita cek kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 20. Sama dengan kalimat yang pertama, kita ubah variabel X menjadi 4 dan variabel Y menjadi 3. Sehingga menjadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat lebih kecil atau sama dengan 20. 4 kuadrat berapa? Ya, 16 ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9. Lebih kecil atau sama dengan 20. 16 tambah 9, 25. 25 lebih kecil atau sama dengan 20. Benar atau salah? Salah ya. Harusnya 25 nilainya lebih besar dari 20, bukan lebih kecil.
Nah, sekarang kita sudah bisa nih menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Apakah kalimat ini bernilai benar atau bernilai salah? Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah. Nah, kalau kalimat konjungsi gimana? Salah satunya ada yang bernilai salah, berarti pernyataan ini bernilai salah. Karena benar dan salah adalah salah. Oke, selanjutnya, biar kalian lebih paham lagi, kita coba lagi ya contoh soal yang lainnya. Contoh soal yang keempat. Dari pernyataan P, Farid lapar, kemudian Q, Farid makan kue. Nyatakan pernyataan berikut dengan lambang logika matematika. Nah, pada soal ini kita bukan menentukan lagi benar atau salah dari pernyataan yang ada, tapi kita membuat suatu pernyataan menjadi lambang logika matematika. Oke, sekarang kita coba cek kalimat yang pertama atau pernyataan yang pertama. Farid lapar dan Farid makan kue. Ini bentuknya gimana ya kira-kira? Farid lapar itu apa? Farid lapar adalah P dan itu konjungsi. Berarti kita ubah dengan notasi konjungsi menjadi huruf V yang kebalik. Kemudian Farid makan kue. Farid makan kue itu apa? Farid makan kue merupakan pernyataan dari Q. Berarti kalimat ini bisa kita singkat dengan menggunakan lambang logika matematika yaitu P dan Q. Oke, kalian paham ya? Gimana cara kenapa bisa jadi P dan Q? Karena di sini ada Farid lapar. Farid lapar itu P dan merupakan konjungsi yang kita ubah menjadi notasi konjungsi dan Farid makan kue adalah pernyataan Q. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba pernyataan yang kedua. Farid lapar, tetapi Farid tidak makan kue. Farid lapar itu apa? Farid lapar itu pernyataan P. Tetapi Farid tidak makan kue. Oh, berarti tidak makan. Ada tambahan kata tidak. Kalau ada tambahan kata tidak, berarti itu merupakan negasi atau ingkaran. Berarti lambang logika matematikanya menjadi P dan negasi Q. Nah, selanjutnya, kalimat yang ketiga. Farid tidak lapar dan Farid tidak makan kue. Nah, Farid tidak lapar. Berarti ini apa? Ya, negasi dari P. Kemudian, Farid tidak makan kue. Ini juga sama, negasi dari Q. Berarti, lambang logika dari matematika dari kalimat ini adalah negasi P dan negasi Q. Kemudian yang terakhir, tidak benar bahwa Farid lapar dan Farid makan kue. Nah, kalau kita lihat, di sini hampir sama nih, kalimat A dan kalimat D. Farid lapar dan Farid makan kue. Tapi, pada kalimat D di sini terdapat tambahan bahwa tidak benar. Nah, kalau tidak benar berarti itu merupakan kebalikannya atau lawannya, berarti dia merupakan negasi. Nah, berarti lambang logika matematika dari kalimat D ini merupakan negasi dari kalimat A. Atau kita bisa tulis negasi dari P dan Q. Nah, kalau kayak gini berarti artinya apa? Yang dinegasiin bukan hanya P, tapi P dan Q yang kita negasikan. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Bagaimana cara membuat lambang logika matematika dari suatu kalimat yang ada. Nah, terakhir, biar kalian lebih jago lagi, kita coba contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir, yang kelima. Diketahui pernyataan P sama dengan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian, Q yaitu X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Berapakah nilai X yang memenuhi agar pernyataan P dan Q bernilai benar? P dan Q berarti masih masuk ke dalam konjungsi. Kapan konjungsi itu bernilai benar? Konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Oke, berarti kita harus cek dulu nilai X-nya berapa, biar P-nya benar dan Q-nya juga benar. Gimana buat nyari nilai X-nya? Ya, kita gunakan faktor. Gimana caranya? Kita faktorkan persamaan ini. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Faktornya berapa?
Oke, masih ingat kan kalian bagaimana cara memfaktorkan? Oke, langsung saja kita cari faktor dari x kuadrat min 7x plus 12. Berapa kira-kira faktornya? Ya, benar banget. Faktornya adalah x min 4 dan x min 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari berapa x1-nya dan berapa x2-nya. Untuk x1-nya kita bisa dapat dari x min 4. X min 4 sama dengan 0 sehingga nilai x-nya sama dengan 4. Kemudian x2-nya, x2 bisa kita dapat dari x min 3. X min 3 sama dengan 0, maka nilai x adalah 3. Dari pernyataan yang pertama atau dari pernyataan P ini, kita dapat mencari berapa nilai X yang memenuhi untuk pernyataan P ini. Di mana nilai X yang memenuhi adalah 4 dan 3. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai X yang memenuhi untuk pernyataan P, selanjutnya kita masuk ke pernyataan Q. Pernyataan Q adalah X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk ini pun sama, kita cari dulu. Faktornya berapa? Nah, faktor dari X kuadrat min 6X ditambah 8 adalah X min 4 dan X min 2. Sehingga kita dapat bahwa nilai X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 2. Dari kedua pernyataan ini kita sudah dapat berapa nilai X yang memenuhi. Agar P dan Q bernilai benar, maka keduanya harus bernilai benar. Maka berapa nilai X yang memenuhi untuk P dan nilai X juga yang memenuhi untuk Q? Kita harus cek, ada nggak dari pernyataan P dan pernyataan Q yang nilai X-nya sama? Ternyata ada ya. Pada pernyataan P, 4 memenuhi untuk nilai X, begitu juga pada pernyataan Q, 4 juga memenuhi untuk nilai X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pernyataan P dan Q bernilai benar jika X sama dengan 4. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya? Bagaimana mengenai pernyataan konjungsi atau kalimat konjungsi ini. Nah, dari video pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat konjungsi adalah kalimat yang mengandung kata hubung dan. Kalimat konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Jika salah satunya salah atau bahkan keduanya salah, maka kalimat ini akan bernilai salah. Jika kalian masih kurang paham mengenai penjelasan mengenai kalimat konjungsi, kalian dapat simak ulang video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada video pembelajaran ini, dapat kalian tanyakan langsung pada kolom komentar yang terdapat pada video ini, atau kalian dapat menanyakan via DM di Instagram melalui akun @hafiz_ansh, atau kalian juga dapat konsultasi langsung melalui chat WhatsApp di nomor 0895 2900 2958. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Hamdallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.